Oke, baik. Malam ini saya tidak akan membedah seperti yang sebelumnya ya ketika saya launching, di mana saya langsung di situ membahas tentang model-model integrasi di Indonesia gitu dari integrasi interkoneksi, kemudian pengilmuan Islam, kemudian pohon ilmu dan lain-lain gitu ya. Saya tidak lagi membahas itu karena udah pernah saya bahas. Saya ingin meninjau gitu ya integrasi ilmu itu dari semacam kacamata yang lebih besar gitu. Nah, ini eh, berangkat dari beberapa waktu ya ketika ada seminar gitu, ada beberapa conference gitu. Terus ketemu beberapa orang juga yang tentu mempertanyakan gitu di luar sana itu masih mempertanyakan kayak Unida misalnya yang memang secara visi misi itu Islamisasi bahkan ada direktoratnya khusus menaungi itu beberapa orang masih mempersoalkan gitu kayaknya UIN itu dengan integrasinya nggak cocok deh atau apalagi Islamisasi gitu ya karena istilah integrasi aja tuh menurut beberapa orang kayak nggak makul aja gitu apanya yang mau diintegrasikan loh kalau agama tuh nggak bisa lah masuk wilayah itu nah gitu gitulah namanya nah itu eh, saya pengen gitu ya membawa wacana integrasi ilmu itu di lanskap yang secara lebih luas gitu yang di dunia internasional itu dikenal dengan istilah Sense Religion Studies gitu atau SRS gitu gitu. Oke. Jadi seperti secara umum ya bahwa latar belakang dari SRS gitu itu kan sebetulnya sekularisasi ya. Kalau dalam konteks Indonesia ya kayak gini lah gitu. Ada orang yang sangat yang penting itu ya belajar sains gitu. Kalau misalnya beberapa podcast itu yang kalau kita mau maju ya STEM-nya. STEM itu yang paling utama ya, karena semacam kemajuan sebuah bangsa gitu negara itu ditentukan dari kualitas STEM-nya. Yang mereka sering sebut biasanya PISA gitu. Karena itu maksudnya STEM di situ. Tapi di sisi lain ada juga orang gitu yang fokusnya itu ke agama. Yang penting itu belajar agama. Bahkan ada yang mendiskreditkan bahwa kayak belajar ekonomi itu kayak nggak ada pahalanya di situ. Bahkan banyak juga dulu di zaman saya kuliah itu banyak orang yang dulu S1-nya misalnya kayak teknik, kemudian biologi itu ada yang keluar, ada juga yang selesai gitu ya. Tapi ketika dia belajar lagi itu dia nge-switch gitu ya. Dari dulu dia S1-nya ekonomi menjadi atau kuliah lagi agama, tapi ilmu ekonominya nggak dilanjutin gitu. Ada beberapa teman saya dulu gitu. Kalau saya tanya kenapa kamu tidak melanjutkan studimu di ekonomi, di hukum gitu atau di biologi gitu. Kenapa kok malah apa namanya ke agama gitu. Ya dia bilang kayaknya itu duniawi banget gitu. Aku pengen lebih apa belajar agama biar tahu hidup ini gitu. Jadi ada kesan seolah-olah kalau kita belajar ekonomi gitu ya, itu kayak tidak membuat kita masuk surga gitu, kayak jauh gitu. Ya tentu ada benernya gitu kalau kita hanya melihat ekonomi itu dalam konteks konvensional gitu. Tapi kan kalau dia mau serius mempelajari ekonomi Islam gitu ya, ya bisa saja itu menjadi wahana dia atau cara dia untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Cara untuk beribadah itu juga bisa melalui ekonomi, melalui fisika gitu. Nah, jadi ada sekularisme gitu di dalam benak orang gitu di ya terutama di Indonesia lah gitu. Nah, selain itu, selain selain cara berpikir yang begitu, itu juga ada kesan netralitas sains. Jadi saya lebih suka menggunakan istilah sains ya, karena dulu saya pernah diskusi lah ya berdebat dengan seseorang yang kuliah di Timur Tengah begitu. Dia mengatakan Islamisasi ilmu itu absurd gitu, karena ilmu itu ya pasti objektif, dia tidak punya warna katakanlah gitu, karena itu berangkat dari ilm gitu. Nah itu menurut saya agak eh, ada kekeliruan gitu. Karena ketika kita ngomongin misalnya Profesor Latas mengatakan Islamization of present day knowledge itu ya bukan ilm yang dimaksud gitu kan, tapi yang mungkin diasosiasikan sebagai science gitu ya. Present day knowledge itu ya science kalau menurut saya gitu, bukan ilm gitu. Jadi tidak pernah Islamisasi ilmu tuh ilmu yang dimaksud itu ilm. Nah, itu juga yang bersangkutan apa namanya perlu mengklarifikasi gitu. Jadi setelah ilmu itu tuh ya opo ilmu
yang disebut para mutakalim gitu atau gimana gitu juga dia nggak klarifikasi, tiba-tiba menjudge saja gitu. Makanya saya lebih suka science gitu. Jadi science itu tidak netral gitu ya. Karena kalau saya menggunakan kata ilmu nih ada orang yang salah paham yang dimaksud ilmu itu adalah semacam apa ya Indonesianya ilm gitu. Memang ya benar asalnya dari sana. Jadi mentalitas sains saja. Jadi seorang saintis ya, saya menggunakannya masih ilmuwan ya, harusnya saintis ya. Itu harus objektif ya, karena sains itu objektif dan bebas nilai gitu. Maksudnya itu ya sains itu tadi kayak kata orang tadi yang pernah diskusi sama saya, dia nggak punya warna gitu. Fisika itu kan ya masa ada fisika khas Hindu, khas Islam, khas Kristen. Ya fisika itu kan ngomongin benda. Bisa jadi dia tentang fisika tanah gitu ya, tentang termodinamika, tentang mekanika fluida, apanya yang bermasalah di situ gitu. Ya, terutama di sini sains itu merujuk kepada natural science sih kebanyakan gitu. Jadi itu objektif gitu. Dulu pernah ada juga teman angkatan saya, dia sekarang S2 di Jepang. Dia bilang, "Apa yang mau diselamatkan dari fisika atom?" gitu dia bilang. Ya nggak Bu, kalau rumusnya ya nggak akan berubah gitu. Tapi kan ada asumsi itu. Tuh. Nah, itu sebenarnya saya mau membicarakan pada apa ya, anggapan orang yang menyatakan bahwa Islamisasi, sains Islam, integrasi itu sesuatu yang absurd gitu ya. Jadi saya mau mencoba mengatengahkan persoalan itu. Nah, terus betulkah begitu? Nah, tapi argumentasi bahwa tadi ya sains itu netral misalnya itu agak bermasalah. Karena gitu misalnya ini ya, apa namanya impact dari sains itu psikologis gitu. Berarti gitu kan ya sains tertentu itu mengarahkan gitu kepada keburukan gitu kan. Berarti ada nilai dong gitu yang inherent di dalam sains itu. Tapi itu juga nanti misalnya bisa juga dijawab ya. Misalnya kayak Fazlur Rahman itu kan mengatakan yang salah itu bukan sainsnya gitu, tapi orangnya. Gitu. Jadi makanya lebih ke etis ya. Dia pernah nulis di sebuah jurnalnya Islamization of Knowledge Respond ya. Meskipun secara spesifik Rahman itu merespon tulisan apa namanya agendanya Faruqi sebetulnya. Tapi pernyataan bahwa sains itu apa namanya knowledge dan sains di makalah itu disamakan dengan ilmu yang dari Allah gitu. Dia tuh ya pasti baik gitu. Bahkan sihir saja itu baik kalau dia diketahui dan ditempatkan pada tempatnya. Karena sihir itu nggak pernah mengubah realitas gitu kata Rahman itu. Realitas itu tetap akan begitu. Gitu. Cuman persepsi orangnya itu yang dibikin berubah. Makanya kalau kata orang itu kata Rahman itu yang paling penting itu ngubah orangnya. Gitu. Jadi bagaimana kalau orangnya baik pasti pasti apa namanya hasilnya baik. Nah, krisis ekologis itu ya kita nggak bisa menafikan ya bahwa krisis ekologi itu hasil dari sains. Ya sains itu kan produk dari kebudayaan manusia. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan misalnya integrasi atau islamisasi, sebetulnya memang yang pertama kali diislamin, katakanlah begitu, sebagaimana dirumuskan oleh Profesor atas, itu bukan sains gitu, karena sains itu kan nggak berwujud, dia di mana gitu. Dia ada di kepala manusia, jadi yang diislamkan atau yang dibenerin katalah itu ya cara pandangnya dulu ya, melalui bahasa gitu dimana nih di sana lahir konsep-konsep kunci ini kan di sini ada konsep-konsep kunci itu bagaimana alam itu apa gitu kebaikan itu apa kesejahteraan itu apa dari sinilah muncul hal-hal seperti ini karena orang itu punya pikiran sejahtera itu adalah A gitu kebaikan itu adalah B gitu yang ini impactnya konsep-konsep itu kemudian mendorong orang untuk misalnya implikasinya jadi krisikologi gitu ya. Uh, terus yang misalnya ini juga krisis kemanusiaan, kemiskinan Indonesia misalnya, itu juga ada nilainya di situ. Itu berarti ada arah-arah kebijakan, ilmu ekonomi atau ilmu-ilmu yang lain atau sains-sains yang lain itu apa ya terbebani lah gitu ya oleh sebuah nilai gitu yang menjadikan dia akhirnya ke sini arahnya. Jadi itu kayak agak agak apa namanya agak paradoks gitu ketika orang mengatakan sains itu netral tapi produk dari sains itu menghasilkan yang tidak baik. Tentu ada yang baik juga. Nah, oleh karena itu ya dari krisis-krisis itu muncul wacana namanya science and religion. Ya, ini beberapa tokohnya, tentu lebih banyak dari ini, tapi ini saya mengcapture beberapa tokoh yang cukup familiar gitu ya di wacana ini gitu. Yang agak lama itu ada Pierre de Cardin gitu ya, ada Arthur Peacock, ada Barbour, ada Polkinghorne gitu ya, ada ini ada Holmes Rolston. Nah, tentu wacana ini memang dimulainya di Barat ya.
karena memang ya sumber muasal problem itu ada di sana gitu. Jadi mereka lah yang mungkin lebih sadar, lebih aware gitu dengan problem yang memang yang sumbernya itu ya mereka sendiri. Ya mungkin kita sedikit kenalan sama tokoh-tokoh ini ya. Ini ada Cardin, ini bukunya, ya dia filsuf Prancis, seorang paleontolog, nah, tapi juga jadi imam Yesuit. Ya, filsafatnya merangkum berbagai tema seperti kosmologi, biologi, fisika, antropologi, teori sosial, dan teologi. Ini buku yang cukup populer ya, yang masyhur lah yang dia karyakan. Nah, nanti ketika kenalan dengan orang-orang ini nanti akan ada satu kesamaan dari beberapa orang-orang ini ya. Terus selanjutnya ada Arthur Pickock, dia adalah biokimiawan dan pendeta Anglikan, gitu ya. Yang menyatakan bahwa sains dan agama tidak hanya dapat dipadukan tetapi juga merupakan pendekatan yang saling melengkapi dalam mempelajari realitas. Ini beberapa bukunya yang masyhur juga. Ini ada Ian Barbour ya yang sangat mempengaruhi, jadi kata integration gitu ya. Kalau kita baca bukunya Pak Amin atau juga Pak Waryani Fajarianto itu sebagai menulis biografi intelektualnya Pak Amin, eh, itu Pak Amin itu bilang di bukunya dipengaruhi oleh Barbour dan Holmes Rolston gitu-gitu. Meskipun yang mengatakan dia beda. Jadi integrasi itu dipengaruhi oleh Ian Barbour, interkoneksitas atau interkoneksi itu dari Holmes Rolston. Jadi ini Barbour sangat terkenal ya dengan 4 tipologinya itu. Nah, ini dia nih guru besar fisika dan teologi. Ya. Ini buku yang terkenal dan dia dapat Templeton Prize ya. Ini yang sudah diterjemahkan di Indonesia ini yang merah ini ya di Mizan ya, judulnya itu Juru Bicara Tuhan antara Sains dan Agama. Kemudian ada John Polkinghorne, ini juga sama, dia itu pendeta ya, kemudian ahli fisika teoritis. Ini juga peraih Templeton Prize juga. Terus ini ada Holmes Rolston. Nah, ini sama dia dia itu lebih ke etik sebetulnya ya. Tapi juga nulis yang paling terkenal tuh ini Science and Religion, a Critical Survey gitu. Ini kalau di Barat ya. Nah, kalau di Islam nih orang-orang yang masih hidup ya, yang menyuarakan ini itu ada salah satunya Nidol Wisom. Ya. Dia ini fisikawan, terus dia nulis isu-isu tentang kalam ya, teologi dan juga filsafat. Misalnya kalau di sini dia ngomongin Ibnu Rus tuh nanti. Di sini dia kalam, di sini lebih survei dia terhadap isu ini ya. Ini series di Cambridge ya yang bisa di-download juga oleh teman-teman. Kemudian ada Basil Altay. Nah, ini seorang fisikawan tapi juga punya concern di kalam. Nah, ini yang ya Islam and Natural Philosophy ini sebenarnya lagi kami terjemahin meskipun dengan dengan segala tantangannya ya ternyata tidak mudah ya terjemahin itu. Ya semoga ya bisa segera selesai, kita nggak mau janji lah karena dulu janji-janji nggak pernah selesai. Ini dulu saya dengan Hasan itu anak PKU itu nulis makalah tentang kausalitas Ghazali dan fisika kuantum. Nah, terus direspon sama beliau dan beliau ngasih PDF pertama kali ya pracetak dari buku ini. Nah, itu atas apresiasi itu kita pingin bahas ini terjemahin ini ya, cuman belum selesai gitu ya. Ini fisikawan ya. Kemudian ada Mehdi Golsani. Nah, ini fisika teoris Iran ya, kemudian dia juga seorang yang menekuni metafisika dalam khusus ini Sadrian. Ini beberapa bukunya. Nah, ini saya lupa nyantumin satu lagi sebetulnya ada Soaib ya, Soaib Ahmed Malik. Jadi yang saya masukkan ini memang kesamaan dari orang-orang itu, orang-orang yang dari yang Barat sama Islam itu adalah mereka itu adalah saintis. Jadi dia masih bekerja sebagai saintis profesional. Tapi dia menekuni bidang gitu ya di wilayah yang filosofis gitu. Makanya dulu waktu awal-awal saya ngomongin ini itu ada yang protes kenapa Nasr nggak dimasukin. Nasr itu kan cuma S1 S2-nya. Begitu S3 dia nggak lagi berkarir secara profesional di dunia sains. Artinya dia nggak ke lab lagi, nggak ke laboratorium, nggak meneliti, nggak menerbitkan paper dalam fisika misalnya. Tapi kayak Nidal Gulsom sama Basil tuh masih. Dia sebagai profesor astrofisika ya masih nerbitin paper di dalam bidang astrofisika misalnya gitu. Termasuk juga Mehdi Gosani. Nah, gitu-gitu. Nah, tapi gitu ya di tengah
apa ya, bergemuruhnya katakanlah begitu diskusi sains agama ini, baik itu di Barat ataupun di Islam, dengan latar belakang yang tadi itu ada banyak yang menyoal. Nah ini misalnya yang paling terkenal adalah debatnya Daniel Dennett sama Alvin Plantinga. Gitu. Jadi setelah wacana integrasi itu lagi masyhur gitu, sejak Barbour ya bikin buku itu, bikin tipologi juga. Nah, itu banyak orang gitu yang menyoal. Emang mereka kompatibel. Tentu ini dalam tradisi kekristenan ya. Tapi juga itu punya impact di dunia Islam juga. Nanti kayak Prophet Boy, Tanner Idris itu juga. Nah, Tanner Idris itu juga nulis di series yang diedit oleh Nidol Vesom tadi. Saya lupa judulnya. Pokoknya Inharmonis apa ini. Dia dari dulu tuh nggak pernah pernah apa namanya setuju atau dia kontra lah bahwa Islam dan sains itu bisa ketemu. Gitu ya. Ada itu. Dibilang sains itu ya objektif, universal. Gitu. Termasuk Preface Boy gitu, yang itu udah cukup lama gitu. Jadi banyak orang yang menyoal itu. Ini beberapa bukunya. Kalau buku yang pertama kedua ya, debat Daniel Denis sama Plantinga sama Paul Kurs itu dia lebih ke debate ya. Artinya di buku itu ada yang setuju ada yang enggak. Nah, tapi kalau di bukunya Jerry Coyne itu ya dia udah mengatakan dia nggak kompatibel ya. Argumentasinya banyak. Nah, di sini saya mau mengatakan sebenarnya apa sih argumen orang-orang ini yang juga di Indonesia juga cukup banyak ya yang menyoal meskipun mereka tidak menulis secara formal bukunya gitu. Mengapa sains agama itu nggak kompatibel? Nah, ini saya mencoba merangkum ya. Kontra integrasi itu ada 4 saya kira. Nanti saya akan kasih detailnya. Yang pertama tadi ya, sains itu harus netral. Dia nggak boleh dimasuki agama. Yang dua, agama itu absolut, sains itu relatif. Ketiga, domainnya beda. Keempat, ada bahaya sosial politik. Ini nanti kita masuk ke detailnya satu-satu. Yang pertama nih, perspektif saintis sekular yang bilang tadi ya, yang bahwa sains itu harus netral ya dan bebas nilai. Maksudnya gimana? Ya integrasi itu atau wacana sains agama itu dianggap bahaya karena bisa mencemari sains dengan nilai atau dogma agama gitu. Nah, sains seharusnya berdiri di atas rasionalitas, observasi dan eksperimen, bukan keyakinan. Nah, gitu dia kayak orang atau kemarin ini, itu tuh domain beda. Sains itu kan suka basisnya itu kan apa ya? Ketidakmapanan, menyoal terus-menerus gitu. Agama itu kan dasarnya kan apa namanya kemapanan, keyakinan, gitu, kemantapan, gitu. Nggak bisa diintegrasikan lah, gitu. Bahasanya gitu. Nah, dasarnya apa? Ya ini tentu kalau di Barat sejarah konflik ya, ada trauma historis sehingga ada anggapan bahwa mencampur agama ke dalam sains itu akan menghambat kebebasan berpikir. Nah ini juga nggak bisa dinafikan ya bahwa itu memang terjadi ya. Kemudian ada prioritas agama nih. Kalaupun kemudian, oke, netralitas sains itu bolehlah dimasukin agama. Terus kita mengatakan bisa kok dia masuk. Nah ini pertanyaan lagi. Kalau sains itu diintegrasikan dengan agama atau ilmu diintegrasikan dengan agama mana yang jadi acuan? Gitu. Makanya orang mengatakan integrasi dianggap berpotensi memecah konsensus ilmiah global karena makin kayak denominasi gitu kan ya. Kayak nanti Protestan tuh banyak, berarti nanti jadi kacau dong gitu. Jadi institusi sains itu menjadi kacau karena banyak yang mau diacu yang mana gitu. Nah, saya langsung respon itu bisa dijawab begini ya. Pertama, sains harus netral dan bebas nilai. Itu bisa dijawab dengan 3 hal. Yang pertama, faktanya sains itu nggak pernah netral. Jadi pilihan objek penelitian, arah pendanaan, aplikasi teknologi, itu semuanya syarat dengan nilai. Apa itu ya? Ekonomi, politik, etika gitu. Dulu dalam perkuliahan dengan Ustadz Syam gitu ya, itu Ustadz Syam nyontohnya begini. Kira-kira MUI, BPOM gitu ya, dan umat Islam itu butuh nggak misalnya mencipta kondom misalnya gitu ya. Itu tidak akan produk itu tidak akan jadi gitu karena MUI atau BPOM gitu atau misalnya Muhammadiyah atau NU have no interest. Ini sebenarnya membahas bukunya Jurgen Habermas ya yang Knowledge and Human Interest itu. Ya because ya MUI, NU, Muhammadiyah have no interest. Dia nggak punya kepentingan gitu. Nah, orang yang akhirnya mencipta alat kontrasepsi itu dia punya kepentingan. Jadi di situ ada kepentingan sebetulnya, kepentingan dulu
Nah, itu akan melahirkan tadi arah gitu, arah pendanaan gitu. Nah, kalau mau secara teoritis gitu, kita bisa melihat pemetaannya Lakatos misalnya. Jadi sains itu kan ada 4 layer ya. Layer pertama yang paling dalam itu yang disebut dengan hardcore. Kalau kita telusuri hardcore itu setara dengan worldview ya. Ini juga ditulis oleh Dr. Adi Setia. Yang dia tidak boleh difalsifikasi. Level kedua itu adalah a series of protective belt. Protective belt itu bisa seperti scientific paradigm. Jadi dia mau realism gitu, uh, anti realism misalnya gitu-gitu. Terus yang selanjutnya adalah series of theory. Yang ketiga. Yang keempat itu baru science. Jadi science misalnya kayak matematika dari fisika yang teman saya mengatakan apa yang mau diselamin dari fisika atom ya tentu tidak sainsnya per se dalam artian rumus-rumusnya itu. Tapi bahwa sains itu sebenarnya punya struktur katakanlah begitu ya. Jadi misalnya kalau ada rumus nih sama dengan E equal MC square. E sama dengan MC kuadrat. Nah, setiap simbol di dalam rumus itu kan punya definisi. Punya semacam postulat di belakangnya. Nah, postulat itu merujuk pada satu paradigm tertentu. Dan paradigm itu didasarkan atas satu worldview tertentu. Atau semacam ontological commitment atau metaphysical belief dari ilmuwan itu tentang what is matter, what is energy. Itu kan persoalan yang tidak sederhana dirumuskan secara fisik begitu. Di dalam fisika misalnya. Itu ada satu asumsi metafisis di baliknya. Oleh karena itu nanti metodologinya beda. Secara praktis tadi, arah apa yang disebut dengan academic problem, masalah, itu jadi beda. Karena rumusannya beda. Gitu. Dua ya, dengan mengabaikan nilai, justru sains bisa dipakai untuk tujuan destruktif. Ya, ini yang sudah kejadian, bom atom, itu. Kemudian eksploitasi lingkungan yang sudah kejadian. Itu karena sains tuh tidak punya nilai. Gitu. Nah, makanya bahasanya netizen itu ada apa namanya waktu demo-demo ricuh kemarin itu ada apa ya semacam quote menarik gitu. Dia bilang ini orang-orang sekular gitu ya nuduh jangan bawa-bawa agama dalam politik gitu ya. Justru dulu kita pernah demo kan 21 bukan demo lah ya unjuk rasa lah gitu di 212 dulu yang rame banget ya zaman kapan itu kalau itu kan sampai rumput aja nggak boleh diinjak aman rapi sampai apa ya orang tuh saling ngasih gitu kayak terharu lah gitu itu karena bawa agama sedangkan sekarang demo nggak bawa agama malah dijarah gitu jadi justru demo itu harus bawa agama gitu. Maksudnya bawa ada nilai di sana supaya tidak menuju pada hal yang destruktif nah kalau teman-teman di sini sudah pada nonton Oppenheimer gitu kan kelihatan gitu bahwa sains yang dipisahkan dari nilai agama itu ya tadi destruktif jadi nanti kayak sekarang tuh MBG misalnya. Manusia itu hanya dianggap statistik aja. Masa ada banyak orang yang sampai meninggal tuh di Jawa Barat. Meskipun ya kita bisa persoalkan itu meninggalnya beneran keracunan atau karena apa gitu. Itu kan pejabat itu mengatakan bahwa itu kan cuma sekian persen gagalnya. Yang lain enggak. Ya tapi sekian persen itu kan manusia Pak. Gitu. Nggak bisa itu hanya masalah statistik aja gitu. Itu manusia yang punya rasa, yang punya keluarga, yang kehilangan. Ya nggak ada nilai karena manusia itu nggak penting kan gitu. Padahal kalau dalam Islam satu manusia kehidupan manusia itu sama pentingnya dengan seluruh kehidupan semuanya gitu. Makanya membunuh manusia tanpa alasan yang hak begitu ya. Itu sama seperti membunuh semua manusia ya. Karena betapa berharganya itu dalam makosid gitu ya. Jadi kalau kita nilainya diabaikan ya justru yang terjadi ya kayak sekarang gitu. Banyak destruksi di berbagai bidang. Maka justru integrasi itu membantu saya lebih sadar akan dimensi etik dan tujuan kemanusiaan itu. Jadi kalau orang nih mau neliti apa namanya menjadikan manusia jadi eksperimen misalnya, oh ada orang nih punya dana besar, gimana caranya ya saya muda terus. Dia kan harus eksperimen kan nggak eksperimennya nggak mungkin dia itu yang pengen muda terus. Orang lain itu yang jadi eksperimen. Nanti tiba-tiba orangnya mati ganti orang lain. Di mana letak kemanusiaannya kalau gitu? Atau misalnya di beberapa
film dokumenter tentang bagaimana Nazi itu punya eksperimen, Rusia punya eksperimen dengan itu mengerikan sekali. Itu ketika sains misalnya tidak dimasukkan atau tidak direlasikan dengan agama. Jadi nggak ada dimensi etik, tuh. Nggak ada dimensi teleologis lah katakanlah gitu. Karena yang memberikan itu ya agama salah satunya. Oke, selanjutnya adalah perspektif agamawan konservatif. Dia mengatakan nggak bisa tuh. Jadi ilmu itu atau sains itu relatif, ya, agama absolut gitu. Jadi beberapa kelompok religius itu nolak integrasi karena takut kebenaran agama jadi ditawar-tawar oleh sains yang sifatnya berubah-ubah. Dan beberapa orang makanya udah sains itu netral. Agama sains kan beberapa banyak orang gitu. Apalagi orang yang nggak setuju dengan filsafat tuh misalnya. Misalnya ya udah sains tuh sains aja gitu. Dulu pernah ada anak PKU itu yang dipersoalkan gitu oleh seorang dokter gitu karena dia nulis buku tentang apa ya, kritik atas konsepsi kedokteran barat gitu. Terus dia bilang apa masalahnya dengan kedokteran modern gitu. Toh kedokteran modern itu ngambil dari Ibnu Sina juga kok, ngambil dari Islam juga kok, kan rasionalitas empirisme itu kan dari Islam katanya gitu. Dia nggak tahu bahwa rasionalitas atau rasionalisme itu dari mana gitu. Terus apakah benar gitu. Kalau dia memang mengambil dari Islam, oke menang benar. Tapi yang diambil yang apanya? Apakah semuanya diambil kan gitu. Jadi dia menganggap bahwa ilmu kedokteran itu nggak ada masalah, baik-baik aja. Tinggal dokternya gimana. Jadi nggak usah lah diintegrasikan karena takutnya gitu. Agama yang suci itu menjadi yang sakral jadi profan gara-gara ditarik ke wilayah perdebatan yang sifatnya eh, apa namanya tidak mapan. Kan riset itu kan nggak pernah mutlak gitu. Makanya mengatakan ya udahlah nggak usah dibawa-bawa. Itu nanti justru agama tuh malah tercemar. Nah gitu. Jadi yang selanjutnya ada ketakutan sinkretisme. Jadi integrasi dilihat bisa mencairkan batas agama, menciptakan interpretasi baru yang dianggap menyimpang dari tradisi. Ya, karena tadi ini ngikutin logika yang nomor satu. Kalau integrasi agama itu direlasikan dengan sains kan agama mana yang jadi rujukan. Akhirnya kan ya udah semua agama kalau gitu, kayak perennial misalnya gitu ya. Ya berarti nanti ada semacam bid'ah kan gitu. Karena misalnya Islam dicampur dengan agama-agama yang lain misalnya gitu. Nah, kemudian ada kecurigaan ideologis ya. Ada yang menganggap ya integrasi hanya proyek elit akademik yang tidak membumi bagi umat. Jadi kayaknya sebenarnya yang dibutuhkan umat tuh bukan integrasi atau apalah itu gitu. Ya, tapi ya hal-hal yang sifatnya praktis tadi yang kalau kata dokter itu eh, misalnya rumah sakit yang gratis, pelayanan yang memadai, yang ramah, itu yang dibutuhkan umat itu, bukan wacana itu. Ada yang punya pandangan demikian. Nah, jawabannya apa? Eh, untuk mengatakan bahwa agama berbasis wahyu yang mutlak sementara saya selalu berubah. Gitu ya. Satu ya integrasi itu bukan berarti menyamakan keduanya. Gitu. Itu nggak pernah ada juga wacana integrasi itu atau misalnya islamisasi juga mengatakan itu sama. Gitu. Ada, kita punya konsep yang namanya sawabit dan mutaghayyirot. Ada qot'i zoni, ada usul furu. Gitu. Jadi tidak semuanya berubah, tidak semuanya tetap. Gitu. Ada yang tetap, ada yang berubah. Nah, kita harus menempatkan nih mana yang tetap, mana yang berubah. Gitu. Jadi sains yang qot'i itu nggak akan bertentangan dengan dalil agama yang qot'i. Nah, gitu-gitu. Itu salah satu apa ya dalil ya, usul fiqh ya, yang pernah kami diajarin gitu. Jadi ada ilmu dunia yang qot'i misalnya kalau dicontohin itu kayak matematika misalnya gitu. 1+1 sama dengan 2. Itu kan qot'i. Ya dia nggak akan bertentangan lah dengan ajaran manapun gitu. Integrasi bukan berarti menyamakan keduanya melainkan dialog tulus dan kreatif gitu. Ini dialog kita apa namanya para saintis dan ilmuwan dan juga para agamawan atau orang yang dia di dalam dirinya itu adalah seorang saintis dan agamawan itu kemudian berdialog secara tulus. Gitu. Tulus itu tidak ada kepentingan gimana-gimana. Intinya adalah bagaimana kemanusiaan, kebaikan itu menjadi yang utama. Bagaimana orang itu, misalnya kalau dalam kedokteran gimana caranya rumah sakit itu nggak mahal, orang bisa mengakses itu. Tapi juga kalau dalam Islam obatnya tidak haram, tidak dari babi, dari gelatin gitu. Itu kan satu dialog gitu yang tulus dan itu justru akan menghasilkan satu produk yang baru. Di situ ada kreativitas kan sebenarnya.
Jadi agama memberi horizon, makna, tujuan, dan moral. Sains memberi pengetahuan tentang mekanisme empiris. Gitu-gitu. Jadi itu tidak kemudian dicampur adukan gitu, jadi ada hierarki sebetulnya. Nah, yang kedua, justru integrasi menjaga agar agama tidak lepas landas tanpa realitas dan sains tidak kosong makna. Maksud saya gini, kan ada banyak nih orang yang kayak kemarin yang zaman COVID, itu kan salah memaknai hadis tertentu atau Quran atau ayat tertentu yang mengatakan bahwa vaksin itu nggak boleh. Akhirnya ada beberapa pondok itu yang kena COVID semua. Padahal Islam itu tidak anti rasionalitas, tidak anti sains gitu. Ada juga kemarin yang di mana Madura kalau nggak salah ya, itu yang menolak imunisasi, akhirnya kena apa campak kalau nggak salah, ada yang meninggal. Nah, itu kan nggak begitu. Bayangin kalau agama itu kemudian tidak bersangkut paut dengan sains gitu. Padahal itu bukan sesuatu yang bertentangan. Nah, akhirnya kita jadi apa ya? Jadi bulan-bulanan orang kan. Oh berarti orang tuh benar ya. Kalau semakin orang beragama semakin bodoh gitu. Karena dia menolak hal-hal yang sifatnya saintifik gitu. Atau tadi sains gitu kosong makna karena dia tidak punya apa gantungan nilai gitu. Nggak ada acuannya. Jadi kalau mengatakan bahwa oh ayu itu mutlak agama sains itu relatif gitu. Nggak bisa diintegrasikan. Ya, kita lihat lihat dulu posisinya seperti apa. Mereka ini bukan dua hal yang setara gitu. Gitu. Terus yang lain nih dalam perspektif filsafat sains gitu ya. Itu ada yang mengatakan ya sains dan agama itu domain yang berbeda. Ini misalnya istilahnya non overlapping magisteria nih ada Stephen Gould ya. Ya, sains itu menjelaskan how, agama menjelaskan why. Integrasi dipandang memaksa dua ranah yang metodologinya tidak kompatibel. Ini non overlapping magisteria gitu. Jadi itu enggak itu kalau dalam tipologi Barbour itu independen. Tipologi independen. Jadi orang yang menganggap sains itu dan agama itu sama-sama benar, tetapi dia sesuatu yang membicarakan realitas yang berbeda. Ya ini tadi, sains itu how, agama itu why gitu. Ya udah biarkan mereka jalan sendiri-sendiri aja, nggak usah ditemu-temuin gitu. Nah, kemudian ada epistemologi yang tidak seimbang gitu. Jadi sains bekerja dengan metode empiris rasional, agama dengan wahyu dan otoritas teks. Jika diintegrasikan bisa jadi salah satu mendominasi, bukan benar-benar dialogis. Nah, gitu-gitu. Jadi yang satu nanti ada apa ya? Agamaisasi sains atau saintisasi agama gitu. Kalau terjadi agamaisasi sains kan jadi dogma. Kalau ada apa namanya? Saintisasi agama tidak jadi sakral, kehilangan relevansinya. Ini mendingan jalan sendiri-sendiri aja gitu. Nah, jawabannya gimana? Ya, saya menjelaskan how itu memang berbeda, tapi perbedaan domain justru alasan untuk dialog. Nah, ini contoh konkretnya nih. Isu kontemporer nih kayak bioetika, ekologi, AI, genetik itu nggak bisa dijawab dengan how. Dia harus ada why. Makanya pertanyaan why and should itu menuntut keterlambatan agama. Ini kan misalnya kayak kasus apa namanya kayak kemarin yang chat GPT itu gara-gara dia ngechat terus sama GPT akhirnya dibunuh diri. Itu mau diapain? Kan nggak bisa pakai how. Nah itu kan ngomongnya nilai. Atau misalnya ada kasus misalnya mobil ini autonomous itu, mobil yang nyetir sendiri gitu ya. Itu misalnya meskipun sudah di apa namanya dites dengan berbagai cara, dia kalau ada orang lewat itu langsung berhenti sendiri. Kan ada beberapa tuh kayak Tesla di Amerika sering terlihat orang itu tidur di dalam mobil karena mobilnya bisa nyetir sendiri gitu. Dia otonomus gitu ya. Terus misalnya entah error entah apa, mobil itu nabrak orang dan orangnya meninggal. Terus yang mau disalahin siapa? Yang punya mobil, Elon Musk gitu, atau yang bikin program, atau engineer, atau siapa nih? Itu kalau kita hanya ngomongin how aja, nggak bisa dijawab itu. Itu persoalan etik nanti. Makanya persoalan why and should itu nggak bisa nggak dalam kehidupan itu. Pasti ada. Ya, yang kayak kasus ChatGPT itu, mau diapain? Gitu. Kan nggak bisa juga kemudian langsung apa namanya? Memang ada semacam problem ya di apa namanya di dalam program dari di apa namanya ChatGPT itu yang seperti dia itu bukannya malah ngelarang malah
Ya, ChatGPT itu kan suka yang ngiyain kita aja kan, kayak apapun tuh selalu positif gitu. Jadi kita ngomong apa aja tuh pasti bagus, pertanyaan bagus gitu. Nah, memang dia robot kan gitu, memang dirancang begitu. Seperti netral padahal enggak juga sebetulnya. Nah, tapi peran dia seorang itu punya nilai itu yang akan semacam memagari ya tadi why and should gitu. Jadi ada yang harus, ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu kadang-kadang kalau misalnya dirasionalisasikan kadang juga nggak masuk gitu. Tapi kadang-kadang harus gitu. Nah, why gitu. Nah, itu agama masuk di situ. Jadi integrasi bukan menghapus domain tapi mempertemukan keduanya di titik perjumpaan. Gitu. Jadi ya tadi ya, persoalan-persoalan kehidupan itu nggak hanya bisa dijawab dengan how, gitu. Tapi kenapa? Nah itu kenapa itu sains nggak bisa jawab. Kan itu masalahnya meaning dan itu agama atau nilai yang menjawab. Kemudian dari perspektif yang terakhir nih, perspektif sosial politik. Eh, ada orang yang apa namanya takut dengan bahaya ideologisasi. Jadi integrasi itu sering dituduh hanya proyek ideologis gitu. Misalnya Islamisasi itu ya untuk Muslim atau kreasionisme itu proyek Kristen konservatif. Ya gitu. Jadi ini sebenarnya proyek ideologis saja gitu. Yang kedua itu instrumentalisasi kekuasaan. Jadi ada kekhawatiran gitu. Kalau ya integrasi dijadikan alat kontrol politik di mana sen dipaksa tunduk pada tafsir agama yang dominan. Nah, ini misalnya kalau kita nyerempet dikit sama integrasi itu biasanya dikhawatirkan oleh Pak Kunto. Makanya Pak Kunto itu tidak menggunakan istilah Islamisasi, tapi pengilmuan Islam. Gitu. Karena tadi kalau kata beliau di wilayah karena beliau ilmunya bergelutnya di bidang sosial ya, antropolog gitu dan sejarah. Di dunia sosial, di dunia realitas itu, di dunia sosial itu atau masyarakat itu kan nggak bisa kita maksain harus Islam. Ya udah dibuktiin aja secara objektif bahwa Islam itu yang paling oke, tapi tidak dalam artian hadis, tidak di dalam mengatakan Islam. Pokoknya tunjukin aja misalnya umat Islam tuh pokoknya yang penting baik, dia rapi, dia cerdas, dia bersih. Udah automatically itu udah nerapin nerapin nilai-nilai Islam tanpa dilabeli Islam. Itu jadi nggak usah lah istilah Islamisasi meskipun pergeseran dari Islamisasi ke pengilmuan Islam itu sebenarnya didasari atas satu fenomena yang jadi lelucon kan di waktu itu. Jadi kayak tadi Islamisasi kedokteran itu berarti sontek pakai Bismillah gitu-gitu. Ada sontek Islami, motor Islami gitu. Itu waktu itu akhirnya Pak Kunto itu gelisahnya, aduh diganti aja lah istilahnya. Nah tapi itu juga menurut saya bermasalah gitu karena pengilmuan Islam itu seperti mengandaikan gitu Islam itu di situ tidak inherent ada ilmunya sehingga perlu di pengilmuannya. Meskipun sebetulnya kalau mau ditarik maksud beliau itu bahwa umat Islam. Jadi yang kalau ngomong itu bukan pengilmuan Islam, pengilmuan Muslim gitu. Itu kan bisa dilihat dari apa itu selamat tinggal mitos, selamat datang realitas, gitu kan. Bahwa beliau melihat gitu, masyarakat Islam di era beliau di Indonesia itu masih terjebak pada mitos, hal-hal yang sifatnya tidak ilmiah begitu. Nah, beliau ingin Islam itu kan dulu ilmiah, dia mulai dari Iqra gitu. Tapi kok umatnya begitu? Nah, sebenarnya kan yang bermasalah bukan Islamnya kan, tapi Muslimnya gitu. Tapi beliau kemudian menggunakan istilah pengilmuan Islam. Nah, itu gara-gara ini ada kekhawatiran instrumentalisasi kekuasaan. Nanti kalau Islam yang jadi apa namanya yang diputuskan Islam nih, itu integrasi itu fokusnya ke Islam. Wah, nanti berarti Islam tuh yang non Islam gimana? Nah, kita bisa jawab ini bisa pertama gini, resiko itu emang ada resiko tadi itu ya, ya. Tapi bisa diantisipasi dengan kebebasan akademis ya dan integritas akademik. Jadi asalkan orang yang punya otoritas, dia punya keilmuan yang cukup, dia berintegritas di dalam ilmunya, itu bebas tuh berdiskusi, berdialog, saling sangat satu sama lain. Jadi jangan ditekan gitu. Jadi jangan karena kamu partainya beda, pilihan presidennya beda, apalagi agamanya beda, kemudian oh kamu nggak boleh ngomong. Asalkan kebebasan dan integritas akademik itu dijaga, itu justru akan ada semacam pertemuan-pertemuan dan kolaborasi menarik sebetulnya. Gitu. Nah, cuman dalam konteks kita ya tidak mudah ya untuk play dengan kultur akademik kita. Ini. Jadi asalkan itu dilakukan nggak akan ada yang namanya ideologisasi lah gitu.
Justru ya tadi tanpa integrasi, sains sering jatuh dalam kontrol ideologi lain. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran semacam ada ideologisasi, jadi integrasi, islamisasi atau apapun itu adalah semacam proyek ideologis. Loh, tapi kalau kita nggak menjadikan agama sebagai basis pengembangan sains, ya sains itu sebenarnya dikontrol oleh ideologi lain. Apa itu? Kapitalisme, materialisme, nasionalisme. Ini yang disebut oleh Habermas itu dalam Knowledge and Human Interest itu, bahwa pengetahuan itu tidak pernah netral. Dia selalu terkait dengan ideologi, karena ya terkait dengan manusia. Jadi kalau misalnya sains itu tidak katakanlah ya dikontrol atau basisnya itu adalah agama, ya dia basisnya kapitalisme, materialisme gitu. Jadi tidak bisa lepas gitu dengan dari sokol ideologi seperti itu. Maka pertanyaannya itu bukan apakah sains akan diwarnai oleh ya akan diwarnai oleh ideologi, tapi semacam ideologi mana yang akan mewarnai sains. Nah, integrasi agama ya di dalam sains itu menawarkan horizon etis yang bisa menjadi koreksi gitu, atas tadi kapitalisme, atas misalnya nasionalisme sempit atau chauvinisme atau rasisme. Nah, di situ agama bisa masuk di situ. Ya. Kemudian dari sisi yang mengatakan tadi, proyek integrasi ini eksklusif. Nah, Islamisasi itu untuk Muslim, terus kreasionisme itu untuk Kristen. Ya berarti nggak universal dong. Nah, saya punya dua jawaban di sini. Pertama jawaban umum dan jawaban khusus. Jawaban umumnya, jadi memang ya semua tradisi itu punya versi integrasinya sendiri. Ya, ada Barbour, ada Hawke, ada Polkinghorne gitu, ada Profesor Latas, ada Al-Faruqi. Ya mungkin aja ada ilmuwan Hindu atau Yahudi atau Buddha gitu yang lagi punya proyek yang sama. Mungkin aja ada. Nah, ini menunjukkan bahwa integrasi itu wacana global, dia nggak sektarian gitu ya. Eh, Bagaimana ya apa namanya? Tinggal nanti orang-orang ini dipertemukan aja. Kita kan kalau dalam agama simpel aja kalau Islam asalkan dia tidak menyentuh pada persoalan-persoalan yang usul, ya udah kita bisa kerjasama dan nggak ada masalah kan. Maka dengan mengakui pluralitas tadi, integrasi menjadi arena kreativitas, inovasi, dan kerjasama yang memperkaya peradaban. Ya tadi kalau dalam Islam simpel, dia tidak masuk persoalan-persoalan usul akidah. Jadi nggak usah ngomongin Tuhannya kayak mana gitu. Yang ya mau kamu Hindu, mau kamu Kristen, ya kita menolak oligarki, kita menolak eksploitasi lingkungan. Nah, kita rumus ini. Islam punya usul fiqh, dia punya prosedur syariah. Nanti Hindu punya apa? Ya tinggal kerjasama aja. Nanti jawabannya itu sebenarnya ada yang di akhir nanti ya, yang untuk jawab ini semua. Yang selanjutnya adalah jawaban khusus. Ini dalam perspektif Islam. Jadi saya punya 4 jawaban. Yang pertama, Islam sebagai world universal ya, bukan partikular. Ini tentu klaim sebagai saya misalnya sebagai umat Islam gitu ya. Pertama, ya dalam Islam ya tauhid adalah prinsip dasar kosmologi dan epistemologi ya. Ia mengandaikan bahwa realitas itu satu berasal dari Allah dan pengetahuan manusia selalu terkait dengannya. Nah, ini berimplikasi tadi dengan kerangka ini sains dalam perspektif Islam tidak eksklusif bagi Muslim. Ya, ia mengklaim bahwa sains apapun yang sejati harus selaras dengan realitas ciptaan Allah. Makanya penemuan-penemuan orang yang bahkan tidak Muslim pun itu kita akui kebenarannya, karena dia sebetulnya sedang menggali misteri dari ciptaan, dari misteri penciptaan. Ya meskipun orang yang orang ateis tuh dia nggak meyakini itu bagian dari Tuhan. Tapi kita mengatakan bahwa temuan orang yang ateis pun itu sebetulnya bisa membenarkan, menjustifikasi adanya semacam fine tune gitu ya. Satu rancangan, satu keterlibatan Tuhan ya, di dalam alam ciptaan gitu. Sebetulnya gitu. Yang selanjutnya ya, maka Islamisasi itu kan bukan Arabisasi. Meskipun tidak bisa lepas dari Arab, tidak semuanya kita gitu. Atau Islam hanya untuk Muslim gitu. Ya, tapi penataan ulang sains agar selaras dengan realitas universal yang tauhidi gitu. Nah, itu kan tinggal tinggal apa namanya? Tinggal bagaimana kita mengargumentasikan itu. Nah, problemnya kadang-kadang banyak orang itu tidak tidak dulu membaca secara utuh langsung judgmentatif gitu ya. Terus yang kedua, jawaban yang kedua adalah universality berbeda dengan secular universality. Gitu. Ya kan?
Orang sekular atau sekularisme itu kan mendefinisikan universal itu sebagai netral dan bebas nilai. Dalam konteks ini sebenarnya bebas dari agama kan sebetulnya. Nah, tapi ya dalam Islam, world Islam memandang naratif sendiri adalah ilusi. Ya, semua pengetahuan lahir dari asumsi ontologis epistemologis tertentu. Karena buktinya tadi dari Yunani tidak semua yang kita ambil dari Yunani, dari India, dari Cina, kan nggak semuanya kita serap. Kemudian Islam dibawa ke Barat, itu kan nggak semuanya. Makanya dulu Ustadz Hamid pernah ditanya terus dijawab gini, kalau semua ilmu itu seharusnya universal, kenapa usul fikih itu nggak berkembang di Barat? Gitu. Kenapa ilmu mawaris? Gitu. Ya karena ada worldview tertentu yang nggak cocok sama mereka. Begitupun juga misalnya astrologi itu nggak berkembang di Islam karena ada worldview, ada akidah ya yang nggak bisa kita mengembangkan astrologi. Ya, kalau sekularisme boleh mengklaim universality dengan asumsi nature are closed system, berarti nggak ada perancang di situ. Mengapa Islam nggak boleh mengklaim universality dengan asumsi nature as creation of Allah? Ya, meskipun nanti nih, oh kalau gitu berarti sains itu hanya klaim-klaiman. Ada sisi itunya memang, gitu. Dia ada sisi objektivitasnya, ada sisi klaim-klaiman. Saya yang latar belakangnya eksak gitu ya, dulu anak teknik. Kalau kita belajar fisika gitu ya, semakin dalam atau membaca buku-buku fisika semakin dalam itu nggak pernah tunggal. Bahkan mazhab matematika aja banyak. Ada platonisme, ada intuisionisme, ada logisisme, ada nominalisme. Itu matematika yang sangat apa yang mau diselami dari rumus-rumus itu ya tergantung mazhab apa ente gitu. Makanya saya dulu pernah ngasih teman saya tuh anak MIPA, lu baca deh 3 jilidnya Principianya Whitehead sama Bertrand Russell gitu. Dia itu kan butuh ratusan halaman untuk buktiin bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 kan gitu. Itu kan kayak kurang kerjaan. 1 tambah 1 kan sama dengan 2. Ya tergantung karena Whitehead sama Russell ini nominalis ya. Ya atau logisis lah ya, logisisme lah bahwa semua matematika itu bisa direduksi menjadi prinsip-prinsip logika. Maka dia harus membangun semacam satu aturan ketat dalam logika bahwa sah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu kan dia mendefinisikan semua itu. Di matematika, fisika juga sama. Ketika kita ngomongin waktu, itu kan ada presentisme, ada eternalisme. Kita ngomongin waktu itu apa? Maka itu akan menghasilkan teori yang beda. Gitu. Jadi sebetulnya yang dianggap universal itu apa? Makanya Bertrand Russell itu dalam The Problem of Philosophy itu kan pernah bahas ya tentang appearance and reality, realitas dan penampakan. Jadi penampakan itu tidak selalu mewakili realitas secara utuh. Atau Alan Chalmers tuh dalam buku What is Called Sense itu kan bilang begini, bahwa tidak ada fakta kalau di dalam sains itu yang murni fakta. Semua fakta itu selalu bermuatan teori. Gitu. Jadi every fact ya is theory laden gitu ya. Jadi semua yang dianggap fakta ini sebenarnya mengandung teori gitu. Misalnya dia nyontohin ini loh rongsenan kedokteran yang kalau kita misalnya tulangnya patah itu kan di rongsen gitu ya. Dia nyontohin gambarnya sama, tapi anak kedokteran tahun 1, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda, meskipun gambarnya sama. Padahal gambarnya itu aja nggak diubah, misalnya rongsenan siapa gitu. Tapi ketika dia, tolong dong jelasin maksud rongsen itu apa, gambar itu, yang hasil rongsen itu. Itu mahasiswa kedokteran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Beda, apalagi yang udah dokter spesial, itu beda lagi. Cara jelasin gambar itu. Padahal gambarnya sama. Ya karena tadi, itu kan penampakannya, tapi apakah itu realitasnya? Ya nggak tahu. Ya belum tentu gitu. Makanya sebetulnya apa yang kita anggap sebagai fakta, sebagai realitas, itu tuh tidak sesederhana itu sebetulnya. Oke. Yang selanjutnya adalah sains itu sebagai ilmu dan hikmah ini kalau dalam Islam ya. Jadi dalam pandangan Islam ilmu itu terkait dengan hikmah, yaitu keteraturan kosmos yang bisa dipahami siapapun yang serius dalam bidangnya. Ini kan kalau hikmah itu kalau kata Profesor Latas adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang batas-batas dan tempat-tempat segala sesuatu. Makanya kita kalau diberikan hikmah itu adalah suatu anugerah yang besar karena kita bisa tahu batas-batas segala sesuatu. Gitu. Nah, jadi makanya orang itu semakin dia tekun ya di dalam kajiannya, itu dia akan menemukan mutiara-mutiara, misteri-misteri dan kekaguman-kekaguman meskipun tidak selalu berakhir dengan hidayah ya. Tapi dia
Banyak orang yang agnostik itu kan jadi semacam religius gitu. Kayak nggak mungkin lah semesta ini serumit ini tuh nggak ada yang ngerancang misalnya. Karena tadi semakin dia serius menekuni bidangnya apapun itu ya, dia akan menemukan sesuatu yang amazing. Makanya banyak juga beberapa ilmuwan tuh akhirnya masuk Islam. Gitu. Tapi ya kalau nggak minimal dia ada wondering ya, ada kayak nggak mungkin lah ini tuh nggak dicipta atau ada benar-benar ini kebetulan misalnya. Itu akan tidak akan keluar dari orang-orang yang punya kepakaran di satu bidang. Maka ya jika Islamisasi berhasil nih misalnya ya, atau integrasi, ia menawarkan kontribusi bagi siapapun. Jadi bukan hanya Muslim itu, siapapun gitu. Jadi kalau kita misalnya punya kontribusi, misalnya kontribusinya Ibnu Haytham tentang kamera obscura, itu kan sampai sekarang dipakai opticsnya beliau atau Tusi couple dalam astronomi. Itu kan masih menjadi satu persoalan, termasuk juga Al-Hazen problem di dalam matematika. Itu kontribusinya besar Al-Khwarizmi. Begitupun juga sebetulnya orang yang agama lain. Jadi memang ada sisi universalitasnya gitu. Jadi misalnya nih konsep makosidus syariah dalam bioetika bisa relevan juga untuk non-muslim sebagai etika kemanusiaan baru lahir dari worldview Islam. Kita menggunakan Rasul Homsah tuh misalnya ada Hebrew Nasl, kemudian ada Hifdzuddin dan lain-lain itu meskipun dari Islam kalau diterapkan untuk non-Islam apakah itu ngaruh? Maksudnya ngaruh tuh bikin dia cacat atau apa enggak? Justru kebaikan kan itu. Nah, terus ini argumen yang terakhir ya, yaitu tinjauan historis. Ya, jika kita belajar sejarah sains atau sejarah pemikiran, ya, filsafat Yunani juga lahir dari konteks partikular, polis Yunani kan, tapi kemudian diklaim universal dan diterima lintas budaya, termasuk juga diambil oleh peradaban Islam, oleh para filsuf dan ilmuwan Islam. Gitu. Demikian juga sains modern lahir dari Barat dengan tradisi Judeo-Kristiannya. Ya meskipun nggak spesifik begitu. Ya. Sebenarnya Barat itu nggak Kristen, nggak Islam ya, dia Barat tuh Barat. Makanya Profet mengatakan ketika beralih dari Yerusalem ke Vatikan itu kan telah terjadi westernisasi Kristen. Tapi dalam konteks agama ya tradisinya Judeo-Kristen. Tapi kini disebut universal. Begitu juga sains Islam di abad keemasan gitu. Jadi keberatan bahwa Islamisasi hanya untuk Muslim atau kreasionis itu hanya untuk Kristen gitu ya. Semua pengetahuan besar lahir dari worldview tertentu lalu diuji di forum umum. Nah, ini yang saya highlight ya dari perbincangan tadi itu. Yang paling penting adalah bisa diuji dulu dan eh, salah satu hal penting ya kalau kita belajar sejarah sains itu adalah bahwa sebuah paradigma saintifik teori atau sebuah ide misalnya Islamisasi itu nggak bisa mapan atau nggak bisa dibuktikan atau kemanfaatannya itu dalam waktu yang singkat. Makanya ketika dulu ada orang-orang yang selalu sinis dengan Islamisasi itu ya misalnya waktu COVID itu suka nyerang mana nih INSIS, mana nih UNIDA yang Islamisasi bisa bikin apa namanya itu vaksin nggak? Nah ini orang ini nggak paham ini. Kalau kita baca Kuhn misalnya gitu atau Popper juga ya, itu tidak dalam waktu yang singkat, 1 abad atau lebih minimal. Dan sebenarnya sains modern itu kan belum lama sebetulnya. Jadi dia butuh waktu yang lama. Karena membangun sebuah teori, membangun apalagi satu disiplin, itu butuh ratusan orang, butuh scientific community. Makanya Ustaz Syam itu ketika seminar di Solo tentang Islamisasi, dulu ditanya, bagaimana Ustaz kalau misalnya kami nih anak-anak muda pingin terjun menjadi orang-orang yang masuk di gerbong Islamisasi. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya Ustaz simpel aja, sabar. Karena orang tuh nggak sabar, pengen cepet dapet gitu. Padahal tadi kalau kita belajar sejarah sains, ekonomi, biologi, atau apa disiplin yang sekarang kita kenal, itu dulu pernah nggak ada. Dan dia itu butuh waktu yang cukup lama untuk mapan sebagai sebuah disiplin. Nah, ketidakpekaan kita terhadap sejarah sains itu sehingga kita tidak fair gitu. Misalnya fisika, biologi yang sudah mapan, ya kemudian ini Islamisasi juga belum lama kan belum 1 abad. Ya, kalau kita lihat dari misalnya karya Islam Scholarism, tentu idenya sudah lama di benak Profesor Atas, tapi kalau kita ngelacak dari karya yang ditulis, bagaimana beliau kemudian mendefinisikan Islamisasi, itu kan tahun 60, dia belum ada 100 tahun, gitu. Dan juga butuh banyak hal selain sekedar scientific community, butuh dana, gitu, butuh keberlanjutan. Intinya butuh komunitas lah ini gitu. Jadi tinggal waktu yang akan melihat
gitu. Kita uji aja apakah Islamisasi ini eksklusif, apakah integrasi ini eksklusif, nggak universal, ya kita uji aja. Tapi tolong diberikan kesempatan gitu. Karena kalau pakai program risetnya Lakatos itu simpel aja. Sebuah program riset itu kalau dia nggak bisa jawab persoalan-persoalan, dia akan turun sendiri, nggak usah diapa-apain. Dia akan digeneratif sendiri. Tapi kalau dia bisa menjawab persoalan, ada novelty-novelty, dia akan naik terus. Tapi tadi memang waktunya tidak. Di situ Lakatos juga banyak yang kritik ya. Orang-orang itu pengguna Lakatos itu suka mengatakan itu nggak ngasih jeda, nggak ngasih batasan waktu. Kapan sebuah program riset itu mapan? Ya nggak, memang nggak ada sih gitu. Nggak ada waktu yang tepat gitu. Meskipun misalnya Lakatos itu kan sebenarnya lebih lebih fokus ke sejarah fisika ya. Ya kita nggak pernah tahu gitu misalnya antara geosentrisme, heliosentrisme, Newtonism, ya, fisika Newton sama Einstein dengan kuantum itu memang apa namanya ordonya itu kan ada yang seabad, ada yang lebih cepat, apalagi kalau dalam konteks sekarang yang sudah persebaran informasi itu lebih cepat, mungkin akan lebih cepat, ya, walau alam gitu. Tapi tadi dia harus diuji di forum global gitu. Ya, tinggal diuji aja, jadi nggak usah sewot gitu. Kalau nggak setuju ya tinggal dikritik aja gitu. Nah maka premis utamanya apa, Bo? Berarti gini, Islamisasi itu bukanlah agenda eksklusif ideologis, melainkan bagian dari wacana intelektual global. Ini saya mau masuk ke wilayah titik temu integrasi ilmu gitu ya dan juga sense religion studies. Ini fokusnya studi kasusnya di Islamisasi ya. Eh, Pertama ya latar belakang historis gitu. Eh, Baik Islamisasi ya atau maupun SRS itu lahir di Barat yang sama-sama lahir dari merespon terhadap modernitas dan sekularisasi yang tentu impact-nya tadi sudah kita lihat ya. Dimensional multidimensional crisis gitu kan ya. Makanya nanti orang-orang kayak Peter Becker itu kan nulis buku Desecularization of World gitu ya. Jadi dia pernah bahas tentang sekularisasi, ternyata itu dibantah sendiri gitu. Nah, Islamisme muncul dari kegelisahan bahwa si sains modern syarat worldview sekuler dan kolonial. Makanya banyak juga orang yang meletakkan misalnya kayak Basam Tibi kalau nggak salah, dia pernah nulis nulis makalah ya Islamisasi itu bagian dari wacana posmo yang masuk ke wacana postkolonial. Ya, mungkin ada benernya, tapi nggak juga. Itu kan beda. Asumsi postmodernisme dengan islamisasi itu beda. Atau ada yang mengatakan ya islamisasi itu bagian dari wacana postkolonial. Ya sah-sah saja lah. Tapi memang bahwa eh, islamisasi itu kan pembebasan ya, pembebasan pemikiran kita dan istilah-istilah kunci atau bahasa gitu ya dari salah satunya ya kungkungan-kungkungan nasionalisme sempit. Mungkin juga kolonialisme epistemik gitu ya. Misalnya di Barat Jan Barbour itu menyoroti dikotomi sains agama yang lahir sejak pencerahan gitu. Yang itu uh, oleh Wolfgang Schmidt misalnya dianggap menjadi persoalan atau akar dari persoalan complicated di Barat yaitu bufrikasi kartesian gitu ya. Jadi dia tadi itu ya ada kebenaran subjektif, ada kebenaran reality apa namanya? Kebenaran objektif sama kebenaran objektif. Di bufrikasi kartesian inilah yang membuat orang itu akhirnya terjatuh pada apa yang oleh Husserl itu disebut geometrisasi, matematisasi realitas, geometrisasi dan aritmatisasi realitas gitu. Sehingga makna itu hilang. Karena apapun tuh hanya dikuantifikasi. Ini jadi masalah gitu ya. Nah, jadi keduanya tuh berangkat dari krisis epistemologi modern meskipun dengan konteks tradisi religius yang beda. Gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa kalau orang-orang itu membaca karya-karya di bidang sains religion studies, dia akan mahfum dan akan apa ya merasa oke dengan wacana integrasi di Indonesia, khususnya kalau di UNIDA adalah Islamisasi. Itu bukan wacana lokal, bukan bukan gimana-gimana, itu wacana global gitu. Wacana global. Bahkan Templeton Prize itu kan Templeton Foundation bahkan atau juga Gifford Ledger itu kan ada itu untuk ini, untuk mempopulerkan wacana sains agama. Karena terjadi multidimensional krisis, krisis multidimensi yang diakibatkan oleh problem sains itu sendiri. Terus ada persamaan tujuan sebenarnya membangun kerangka sains yang lebih bermakna gitu. Jadi ada takdib tadi, ya. Kemudian ya kalau kalau Barbour, John F. Howard ya menunjukkan bahwa sains dan agama tidak harus konflik, tapi bisa berdialog bahkan saling memperkaya. Ya, jadi ada konfirmasi kalau Barbour punya istilah integrasi. Nah, jadi posisinya apa? Sama-sama mencari koherensi antara dimensi empiris dan dimensi transenden. Gitu, gitu. Jadi ini perbincangan yang bukan lokal gitu ya, apalagi tadi ideologis.
Ada perbedaan kerangka tapi saling melengkapi. Ya, Islamisasi itu tentu berangkat dari worldview Islam. Barbour melihat ya dalam SRS itu berangkat dari worldview Kristen, ini enggak spesifik Kristen ya, dengan pendekatan filsafat sains dan teologi. Kalau Barbour itu menggunakan filsafat proses, disebut dengan natural teologi atau theology of nature. Kalau Hauth itu menggunakan teologi evolusioner. Nah, tentu ini dalam banyak hal kita bisa berdebat dengan mereka ya, karena memang secara foundation bisa sangat berbeda ya antara worldview Islam dengan filsafat proses misalnya. Perbedaan ini bukan menghalang, melainkan apa ya, bahwa diskusi epistemologi tentang sains agama bersifat lintas agama dan global gitu. Ya kita bisa aja berbeda, berdebat gitu. Tapi bahwa sains itu harus berbasis pada agama, berbasis pada satu nilai, itu sudah perbincangan global gitu. Makanya kalau ada orang di mana situ yang mengatakan masih ngomongin agama sains, oh, itu abad pertengahan gitu ya. Ya Anda tidak up to date sebetulnya gitu ya. Jadi Islamisasi bisa ditempatkan dalam arus besar diskursus sains agama internasional, bukan enklave umat Islam. Gitu. Terus kontribusi, jadi sebetulnya dalam konsep itu Islamisasi itu bisa berkontribusi, ya. Bisa menambahkan, sekali juga memperkaya perspektif bahwa kritik terhadap sains modern tidak hanya soal metodologi atau hubungan dengan teologi, tapi juga menyangkut etika pengetahuan, adab, dan tujuan ilmu. Dan ini nanti kalau kita bicara universitas, ini yang hilang kan? Tentang tujuan ilmu itu, tujuan universitas itu berdiri. Sebenarnya buat apa sih kita belajar capek-capek misalnya gitu. Nah, ini melengkapi model-model yang ditawarkan Barbour gitu dengan menawarkan value laden science gitu. Jadi apa namanya? Ya tentu memperkaya lah gitu. Kemudian peran strategis Islamisasi dalam diskursus global gitu. Jadi di sini ditegaskan ya bahwa Islamisasi itu bukan ideologisasi. Bukan upaya memaksa Islam pada sains, tapi critical engagement terhadap sains modern sebagaimana dilakukan Barbour CS. Gitu. Makanya kalau orang mengatakan, oh ini mazhab apa Atasian ini kritis banget sama Barat, tapi masih pakai Instagram, masih pakai Facebook. Nah ini kayaknya nggak baca gitu ya. Islamisasi itu sama dengan bagian dari percakapan global. Sebagaimana ada SRS di Barat, Islamisasi adalah varian dari proyek global yang mengintegrasikan sains dan nilai-nilai religius dalam hal ini Islam. Jadi kita nggak bisa juga memisahkan secara mengisolasi gitu ya. Ini beda sendiri juga gitu. Ada titik temunya dan itu menurut saya justru memperkaya. Meskipun kita tidak harus ikut-ikutan juga. Kita bisa punya kekhasan, tapi tidak juga menutup diri dari wacana yang ada. Nah, ya bisa juga untuk dialog lintas iman. Islamisasi bisa ditempatkan dengan diskursus SR di Barat dalam ruang akademik interfaith. Jadi di diskus lintas iman itu nggak cuma yang sering diomongin orang gitu. Kita bisa ngomongin persoalan epistemologi nanti, persoalan sains gitu. Yang kalau di Indonesia biasanya kalau kita bicara diskusi lintas iman tuh ngomonginnya apa? Toleransi, moderasi gitu. Tapi tidak masuk ke wilayah ini gitu. Sehingga umat lain bisa melihat bagaimana kontribusi Islam pada persoalan universal kemanusiaan. Dalam konteks ini tentu sains. Oke, jadi ini penutupnya ya. Islamisasi itu bukan eksklusif ideologis ya, melainkan bagian dari percakapan intelektual global tentang relasi sains, nilai dan agama. Ya, seperti halnya Barbour dan Hauth yang menafsirkan sains dalam horizon teologi Kristen, Islamisasi menempatkan sains dalam horizon the worldview of Islam. Dan dengan demikian, ya Islamisasi itu hadir sebagai kontribusi Islam pada problem epistemologi universal. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Silakan kalau ada komentarnya. Saya kembalikan ke moderator.